الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li wa akhrijani mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puja dan puji serta rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, seperti nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat untuk masih bisa berjumpa di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjumpakan kita di bulan Ramadan selanjutnya. Dan tak lupa pula sholawat bertangkaikan salam kita curahkan kepada ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak.
Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang bertemakan Ramadan mengajarkan kita semua untuk bersyukur. Ramadan adalah bulan yang dimana kita dianjurkan untuk menahan hawa dan nafsu kita dari fajar hingga terbenamnya matahari. Tetapi puasa bukan hanya sekedar menahan hawa dan nafsu saja. Puasa juga merupakan latihan spiritual yang mendalam. Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Melalui puasa, kita diajarkan untuk merasakan lapar dan haus. Ini mengingatkan kita atas nikmat yang sering kita abaikan. Seharusnya kita merasa bersyukur pada setiap suapan yang kita makan dan setiap tetes air yang kita minum. Tapi seharusnya rasa syukur ini tidak hanya muncul di bulan Ramadan saja. Seharusnya ini sudah menjadi rutinitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, Ramadan juga mengajarkan kita semua untuk agar peka pada kondisi orang-orang sekitar kita, terutama pada kondisi mereka yang kurang mampu di luar sana. Ketika kita merasakan kesulitan dalam berpuasa, kita diingatkan akan penderitaan mereka yang kurang beruntung di luar sana. Dengan demikian, rasa syukur itu dapat diwujudkan dengan cara membantu mereka ataupun bersedekah kepada mereka yang kurang mampu. Bulan Ramadan juga merupakan bulan yang tepat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Dalam setiap sholat, setiap doa, dan setiap bacaan yang kita baca, kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman pada surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, niscaya kami akan menambah nikmatmu. Tapi jika engkau mengingkari kenikmatan itu, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bersyukur. Dengan bersyukur, kita tidak hanya akan mendapatkan lebih banyak nikmat, tetapi kehidupan kita akan menjadi lebih tenang dan lebih bahagia ke depannya. Apa itu rasa syukur? Rasa syukur adalah sikap atau perasaan berterima kasih atau menghargai nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Menurut Ibnul Qayyim dalam kitabnya yaitu kitab Madarijus Sholikin, syukur adalah menunjukkan nikmat Allah yang diwujudkan pada 3 hal. Yang pertama oleh lisan, itu berupa pujian karena telah diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dari hati, yaitu merupakan kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga oleh anggota tubuh, yaitu merupakan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah wujud syukur yang hakiki untuk kita amalkan. Pada suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah lahir di kondisi yang sangat miskin. Meskipun begitu, ia tak pernah berhenti merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika Abu Kilabah pernah terbaring dengan kondisi fisik yang terbatas. Meskipun begitu, ia tak pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Ketika ditanya, nikmat apa yang kau syukuri, wahai Abu Kilabah? Ia menjawab, aku bersyukur atas lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan lisan tersebut aku masih bisa berzikir kepadanya. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi sulit apapun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah lain, Abu Kilabah pernah mengalami kehilangan seorang anak. Walaupun ia sedih, ia tak pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Karena ia bersyukur tidak ada keturunannya yang berbuat maksiat kepadanya. Ini menunjukkan betapa dalam rasa sabar dan syukur dari seorang Abu Kilabah. Kisah Abu Kilabah mengajarkan kita semua untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjadi teladan dalam hidup kita untuk menghadapi ujian hidup. Dan ia menunjukkan bahwa rasa syukur dan iman dapat memberi ketenangan dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini agar lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya saat kita berbuka puasa, kita merasa syukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Karena masih banyak pemuda-pemuda di luar sana yang tidak berpuasa karena alasan yang tidak jelas. Dan saat kita sholat tarawih, kita seharusnya berusaha bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesadaran dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih banyak pemuda di luar sana yang rela tidak sholat tarawih karena alasan nongkrong dan yang tidak jelas lainnya. Semoga kita semua
dapat menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh rasa syukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Ia berikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.